Haleluya. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan 79 hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Wahyu 14 ayat 14 sampai yang ke-20. Dengan saya berikan tema penuaian akan tiba. Akan saya bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah, dan buah-buah anggur itu di kilangan di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Jadi di sini kita akan belajar tentang penuaian. Ada dua macam penuaian besar di akhir zaman. Tapi kita akan melihat sedikit bahwa sebenarnya penuaian ini sudah diperingatkan oleh beberapa tokoh dalam Alkitab sebelum kitab Wahyu. Akan saya jelaskan beberapa tokoh yang memberikan peringatan tentang hal ini, seperti Nabi Yesaya di dalam Yesaya 13 ayat 13. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan berguncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Lalu di dalam kitab Yoel 3 ayat 13 sampai 16, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuaian, marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka, banyak orang di lembah penentuan. Iya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Lalu di dalam kitab Petrus 2 Petrus 3 ayat 12 sampai 14, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Lalu di dalam kitab Matius dikatakan, Matius 13 ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita semua tahu tentang kisah ini, bagaimana gandum dan ilalang itu menjadi satu, dan itu akan dipisahkan, dan ilalang itu akan dibakar. Lalu di dalam kitab Roma, Rasul Paulus menuliskan Roma 2 ayat 5 sampai ke 8, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut itu hidup kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, ketidakbinasaan.
tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Bahkan Rasul Paulus pun sudah memberikan teguran, memperingatkan bahwa pada akhirnya akan ada dua penuaian, yaitu kegeraman Allah menghukum setiap orang-orang yang tidak taat, dikatakan di ayat ini, dan tuaian menyelamatkan orang-orang yang mencari kemuliaan Tuhan, tekun dengan perbuatan baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam kitab 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10, di sana ditekankan bahwa akan ada pembalasan terhadap orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Benar-benar ayat-ayat ini menjadi perenungan bagi kita semua, menjadi peringatan bagi kita semua. Apakah kita selama ini sudah mengenal Allah? Apakah kita selama ini sudah benar-benar mentaati Injil Yesus, yaitu firman Tuhan? Dan di sini kita kembali di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-14. Akan sedikit saya jelaskan mengenai konteks ayat ini. Wahyu 14 ayat 14 akan saya bacakan. Aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi satu perikop ini memiliki inti, yaitu intinya ada di ayat 14 ini. Kita akan sedikit bedah di ayat 14 ini. Dikatakan sana, dan aku melihat. Aku ini siapa? Aku ini adalah Rasul Yohanes. Dia adalah penulis yang melihat semua itu. Dan anak manusia datang di atas awan putih. Kita semua jelas tahu itu siapa. Di dalam Daniel 7 ayat 13a itu sudah dituliskan di sana. Akan saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kemudian aku melihat seorang seperti anak manusia turun dengan awan-awan dari langit. Lalu di dalam Matius 26 ayat 64 dikatakan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Bahkan Tuhan Yesus pun sudah memperingatkan, sudah memberitahu bahwa suatu saat akan datang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di atas awan-awan di langit. Jadi anak manusia datang di atas awan ini, yang dimaksud dalam ayat ini, Wahyu 14 ayat 14, itu adalah Tuhan Yesus. Dia datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Lalu di sana dikatakan mahkota emas, itu adalah simbol dari kekuasaan, yaitu dia datang sebagai raja yang memerintah di akhir zaman. Lalu membawa sebilah sabit tajam, ia berbicara tentang penuaian, dan tajam berbicara tentang tidak ada penundaan. Kita semua tahu ketika kita memotong sesuatu, jika kita membawa pisau yang tumpul, maka ketika kita memotong itu ada penundaan karena susah untuk dipotong. Tapi di sini dikatakan dia membawa sabit tajam, tidak ada penundaan. Semuanya akan berjalan dengan cepat dan memiliki ketegasan. Dan di sini kita akan melihat ada dua macam penuaian pada pasal ini, yaitu yang pertama, penuaian penyelamatan bagi orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Di dalam ayat 14 sampai yang ke-16. Tapi akan saya bacakan di ayat yang ke-16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya dan memanen semua gandum di bumi itu. Dalam terjemahan lain dikatakan tuaian itu dibawa masuk. Jadi ketika dia mengayunkan sabitnya, itu bukan untuk memusnahkan atau membinasakan, tapi itu manen semua gandum-gandumnya. Orang-orang hidup benar, hidup taat dengan firman Tuhan, orang-orang percaya. Lalu yang kedua, tuaian yang kedua adalah penuaian untuk penghukuman atau penghakiman
bagi orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak percaya. Ini dituliskan di ayat 17 sampai yang ke-20. Tapi akan saya bacakan di ayat 19 dan 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian malaikat itu mengayunkan sabitnya dan memotong semua buah anggur dari bumi, lalu melemparkan semuanya ke dalam pemerasan anggur yang sangat besar. Alat pemeras anggur itu menggambarkan tempat pelaksanaan hukuman sesuai dengan kemarahan Allah. Kemudian buah-buah anggur itu diperas di luar kota dan darah manusia mengalir seperti sungai dari pemerasan anggur itu. Dalamnya kira-kira 2 meter dan mengalir sampai sejauh 300 km. Jadi pada dasarnya mengayun sabit 19 ini adalah bentuk penghukuman. Sari anggur di sini ini adalah berbicara tentang darah yang tertumpah dari umat manusia yang mendapatkan penghukuman. Kilangan besar adalah tempat pemerasan anggur, dan kekang kuda berbicara tentang peperangan seperti yang ditulis pada pasal 19. Jadi tuaian yang kedua itu adalah tuaian bagi orang-orang yang tidak percaya, dan itu hukuman mereka sungguh mengerikan. Bahkan darah mereka mengalir begitu. Itu hukuman yang sungguh luar biasa. Di sini kesimpulan yang saya ambil, bagi orang-orang percaya, ayat-ayat ini adalah peringatan bagi kita. Benar taat, dan hendaknya kita menjadi tuaian yang diselamatkan. Kita menjadi tuaian yang diselamatkan oleh Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Dan yang ingin saya tekankan, biarlah kita dapat menjadi orang benar, taat kepada firman Tuhan, bukan karena kita takut dengan penghakiman atau penghukuman, tapi karena kita benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kami dapat terus hidup taat pada firman-Mu, taat pada kebenaran-Mu Tuhan, agar kami dapat menjadi tuaian yang akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan di akhir zaman nanti Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah jemaat GBD El Shaddai Magelang biarlah mereka tidak melepaskan kepercayaan jemaat GBD El Shaddai Magelang, karena besar upah yang menantikannya. Terima kasih Tuhan, kami menutup firman Tuhan pada hari ini dalam nama-Mu, di dalam nama